Kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok Rich Terry dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz. Kebijakan ini dianggap Amerika sebagai bagian dari strategi Washington DC dalam menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Gedung Putih melalui juru bicaranya Karen Leavitt menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan tenggat waktu mengenai durasi blokade Selat Hormuz. I will never set timelines on behalf of the President of the United States, but with respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. And our U.S. forces in the region are supporting the freedom of navigation for vessels that are transiting the strait to and from non-Iranian ports. So I know some in the press were confused about that. We are supporting the freedom of navigation, just not with respect to any tanker or vessel that would benefit the economy of Iran as these negotiations continue. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam blokade Selat Hormuz oleh Donald Trump setelah berakhirnya gencatan senjata tanpa kesepakatan di akhir pekan lalu. Tiongkok menganggap blokade Amerika Serikat hanya akan memperburuk ketegangan dan membahayakan keselamatan navigasi di wilayah itu. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和，尽早恢复海峡通行正常。 Merespon blokade Hormuz dan pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, media pemerintah Iran melaporkan komando-komando militer gabungan Iran memperingatkan Iran akan sepenuhnya memblokir ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. Iran menegaskan akan mempertahankan kedaulatan nasional. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Selat Hormuz saat ini di bawah blokade Iran dan Amerika Serikat. Sejak Senin 13 April 2026, Amerika Serikat memblokir jalur maritim dari dan ke pelabuhan Iran. Blokade ini pun mendapat kecaman dari Iran dan juga dunia. Saling memblokade yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran usai mandeknya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan beberapa waktu lalu. Blokade Selat Hormuz oleh Iran dan Amerika Serikat membuat perang kian memanas. Dampaknya pun membuat dunia mendesak agar Selat Hormuz segera dibuka sebagai jantung 20% energi dunia. Terbaru Tiongkok mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan akan membantu untuk meredakan ketegangan konflik Timur Tengah. Lalu akankah dengan terlibatnya Tiongkok, Hormuz bisa dibuka kembali dan perang Timur Tengah mereda? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Yulianti Sulaiman dan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi Bu Dina, Mas Galan. Ya, selamat pagi Mas Bremana. Baik, Bu Dina, kita mungkin pantau dulu keadaan terkini di Selat Hormuz ini dengan klaim Amerika Serikat yang katanya Cina sudah senang atau Tiongkok sudah senang karena sudah membuka Selat Hormuz secara permanen, tapi nyatanya di kemarin itu ada berita bahwa 6 kapal dipaksa mundur ataupun balik arah oleh
Amerika Serikat di Selat Hormuz. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini bisa nggak sih ngeblokade dan juga bisa membuka Selat Hormuz yang mereka klaim telah diblokade seperti itu? Iya, kalau yang saya pikir dan sepertinya juga itu juga yang terjadi itu Trump ini hanya sekedar mengancam ya. Dan di lapangan, maksudnya di laut, yang dilakukan oleh kapalnya Amerika Serikat seandainya betul ingin melakukan penghalangan lalu lintas di Selat Hormuz itu kan pertama memberikan peringatan ya, tidak boleh lewat. Tapi apakah kapal-kapal tersebut mau menurut kepada Amerika Serikat untuk tidak lewat? Dan kemudian tahap kedua, seandainya memang betul Amerika Serikat ingin memblokade secara penuh, tentu menggunakan kekuatan senjata. Nah, ini juga beresiko besar sekali. Sehingga sejauh ini yang saya perhatikan ini sekedar ancaman dari Trump untuk ini ya menekan Iran yang pertama, menekan Iran, dan juga yang kedua untuk audiensnya di dalam negeri, ingin menunjukkan kepada publik Amerika Serikat bahwa Amerika ini masih punya kekuatan, masih mampu untuk melakukan penghalangan, masih mampu untuk bahkan menekan rival ekonominya ya China. Tapi faktanya yang terjadi adalah sekedar gertakan, dan kemudian juga akhirnya narasinya Trump berubah lagi ya. Trump mengatakan bahwa sekarang sudah dibuka lagi, Amerika Serikat tidak melakukan blokade lagi. Ini menunjukkan bahwa memang kemarin itu hanya sekedar retorika untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih punya power untuk mengendalikan situasi di Hormuz. Oke, kalau Mas Galan melihatnya seperti apa? Karena Amerika Serikat ini kemudian mengklaim Tiongkok senang karena mulai dibuka lagi Selat Hormuznya oleh Amerika Serikat. Kemudian disebut juga bahwa Tiongkok setuju untuk tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Ini berarti klaim dari AS ini bisa kita percayakah bahwa Tiongkok ini tertekan karena kemudian apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Kalau dari yang dilakukan oleh Tiongkok itu malah bisa jadi malah terjadi sebaliknya, Mas Bri. Jadi Tiongkok itu memanfaatkan leverage posisi mereka ketika misalnya Amerika mengancam betul akan memblokade Selat Hormuz begitu ya, dan juga menghalangi akses kapal yang keluar dari Teluk Persia dan sebagainya, maka berarti kalau misalnya ada aksi yang serupa yang dilakukan China terhadap Taiwan misalnya, memblokade perairan, berarti juga istilahnya ada presiden bahwa itu bisa dilakukan seperti itu. Tentu Amerika tidak mau hal ini begitu kan. Maka kemudian itu juga salah satu faktor tambahan yang menyebabkan kapal China bisa melewati blokade yang kemudian dilakukan Amerika. Tapi terlepas dari itu, apa kemudian China betul senang dengan aksi Amerika? Saya kira juga tidak sepenuhnya kita bisa meyakini apa yang diucapkan Trump itu benar begitu ya. Karena begini, China sudah memulai pembicaraan dengan Abbas Arasi dengan Iran sendiri dari 6 Maret begitu untuk melobi supaya kapalnya bisa lewat. Bahkan mereka juga melobi supaya kapal-kapal LNG, kapal-kapal pengangkut gas alam dari Qatar juga bisa lewat begitu. Meskipun kapal yang Qatar akhirnya disuruh balik sama Amerika, kapalnya China bablas. Nah, ini menjadi konteks yang menarik ketika kemudian ada istilah tebang pilih yang kemudian terjadi dalam hal ini, dan Trump kemudian betul-betul membuat publicity stunt atau membuat satu framing bahwa itu semua adalah berkat dari tindakan dia yang kemudian memberikan kelonggaran bagi kapal Tiongkok dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat di peta di mana-mana bisa dicari sendiri, semua armada kapal Amerika termasuk kapal-kapal besar seperti USS Abraham Lincoln, seperti USS Spruance, seperti USS Michael Murphy, itu semua mereka beradanya bukan di Selat Hormuznya, di Teluk Oman begitu. Karena mereka nggak mungkin bisa masuk Selat Hormuz, ada rudal yang kemudian bisa menjadi anti-naval defense-nya dari Iran, masih ada ranjau lautnya Iran, yang bahkan Iran juga menyebabkan peta khusus untuk para pelayar kapal yang kemudian bisa lewat itu yang diizinkan Iran ya, untuk melewati ini loh ranjau lautnya kawasan sini, silakan berhati-hati. Ini menjadi satu hal yang sebenarnya apa yang dilakukan Amerika ini mungkin tidak lebih dari hanya sekedar publicity stunt yang kemudian dibesar-besarkan Trump bahwa dia sudah memberikan akses ke China atau bagaimana. Bisa-bisaannya Trump aja. Tapi kalau kita lihat Bu Dina, Iran mulai ada Tiongkok di sini nih soal Hormuz ya. Tiongkok kemudian mendesak Iran untuk bisa membuka Selat Hormuz, dan Iran ini dalam laporan yang memang belum dikonfirmasi oleh Iran maupun Tiongkok gitu, bahwa Iran ini membuka proposal baru bahwa akan membuka ataupun boleh kapal lewat Selat Hormuz, tapi bukan lewat negara mereka, tapi lewat
Selat Hormuz yang masuk ke wilayah Oman. Nah, Anda melihatnya ketika Tiongkok masuk di sini dan kemudian ada pernyataan Iran bahwa akan membuka Selat Hormuz walaupun bukan di wilayahnya tapi di wilayah Oman, ini apakah kemudian bisa membuka kemungkinan lebih besar untuk Selat Hormuz ini dibuka secara lebih luas seperti di awal? Ya, sebenarnya sejak awal Iran itu kan tidak menutup total Selat Hormuz ya, tapi melakukan seleksi. Yang boleh lewat, kata Iran, adalah negara-negara atau kapal-kapal yang terbukti tidak mendukung Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran gitu ya. Dan Cina selama ini kan memang sama sekali tidak membantu Amerika Serikat dan Israel. Justru Cina ini bahkan menjadi importir terbesar minyaknya Iran, dan selama ini pun Cina itu berani ya melawan embargo yang ditetapkan sepihak oleh Amerika Serikat dan selalu membeli minyak dari Iran. Sehingga sebenarnya buat Cina tidak ada masalah ya dengan Selat Hormuz ini. Kapal-kapalnya bisa lewat baik itu resmi ataupun shadow fleet ya, kapal-kapal yang tidak teridentifikasi. Dan kemudian upaya Iran misalnya melibatkan Oman untuk lalu lintas Selat Hormuz selama ini juga kan memang ada pembagian ya, karena kedalaman laut yang di dekat dengan Iran dengan yang di dekat Oman itu kan beda kedalamannya, sehingga yang kapal-kapal tanker besar itu memang lewat di laut yang lebih dekat ke Iran. Sementara kapal-kapal misalnya kapal persiar itu lewat ke Teluk Oman gitu ya. Sehingga selama ini memang ada pembagian antara dua pihak ini. Cuma sekarang dengan realitas yang baru ya, ini sebenarnya salah Amerika Serikat sendiri juga. Kenapa kok harus mengagresi Iran ya? Sekarang Iran justru menjadi punya alasan yang lebih kuat untuk melakukan pembatasan karena merasa keamanannya terancam. Itu kan juga ada di Konvensi Jenewa ya, perairan yang memang ada ancaman keamanan, maka negara yang ada di perairan tersebut ya berhak untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk menjamin keamanannya. Nah, kemudian apakah China akan terlibat dalam situasi ini? Menurut saya dari sisi China, dia itu kayak lebih ini ya, lebih memilih untuk duduk tenang-tenang saja melihat Amerika Serikat sekarang kesulitan menghadapi situasi ekonomi yang seperti ini. Kalau buat China ini nggak ada masalah karena China dan Iran kan berteman dengan baik, jadi lalu lintas kapalnya baik-baik saja. Tapi juga China berusaha memainkan peran diplomatik juga dengan misalnya dengan pernyataan mendorong agar Selat Hormuz ini dibuka, tapi kan tidak dalam kesan menekan atau mengkritik Iran, tidak seperti itu. China terus menjaga posisinya sebagai sahabat atau sebagai teman dari Iran. Dan saya pikir ini justru kekalahan tambahan lagi ya buat Trump. Trump berusaha menekan China supaya China akhirnya menekan Iran, tapi ini tidak terjadi. Oke, kalau Mas Galan punya pandangan yang sama, Bu, nggak? Misalnya nih, kemarin Tiongkok bilang akan mendesak Iran untuk membuka Selat Hormuz, ini hanya sebagai ya pernyataan diplomatis saja gitu. Mungkin biar Amerika Serikat senang dan Tiongkok tetap saja close ataupun tetap ya bestie lah sama Iran seperti itu. Ya, dalam hal ini kalau saya melihat memang Tiongkok ini bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri gitu ya. Jadi prioritinya only for their national interest of course gitu, dan pasti mereka mengutamakan kepentingan nasionalnya. Yang menjadi menarik adalah upaya yang dilakukan Tiongkok. Jadi Tiongkok sampai betul-betul dengan top level calls gitu ya. Jadi langsung menelpon Menteri Luar Negerinya Iran Abbas Araghchi dulu di 6 April, kemudian selang beberapa waktu yang terakhir kemarin 15 April tempo hari, dalam rangka untuk memang memberikan presiden baik dan juga lobby yang lembut begitu untuk mengizinkan kapal China lepas begitu, kapal China bisa lewat begitu. Ini kita melihat sebagai satu upaya yang memang jelas baik begitu dari Tiongkok, jelas kemudian dia menunjukkan, meskipun itu untuk kepentingan dia sendiri ya, tapi dia menunjukkan sebuah teladan, sebuah contoh. Misalnya kalau mau Iran lunak ya diajak ngomong, jangan diancam terus. Kalau mau Iran itu istilahnya bisa mengakomodasi kepentingan nasional negara, ya silakan Anda menunjukkan netralitas dan juga memberikan persepsi yang baik kepada situasi di Iran saat ini. Jadi bukan kemudian kita harus membela satu pihak atau kemudian memang saya hanya menjadi mediator Anda. Tidak, Tiongkok tidak menyatakan secara publik seperti itu, tapi kemudian justru dengan jalan-jalan top level calls, dengan membalance
sovereignty yang ada, bahwa Iran juga negara berdaulat, Iran juga negara yang besar. Akhirnya kita lihat hasilnya Tiongkok bisa lewat. Lah, ini kemudian menjadi satu hal yang harus kita perhatikan ketika sebenarnya permasalahan, saya sepakat dengan Budina, permasalahan di Amerikanya ini juga ketika dia malah memberikan publikasi sepihak yang kemudian mengklaim bahwa ini semua adalah karena dia, karena ancamannya si Trump dan lain sebagainya. Padahal mungkin jangan-jangan kalau kita melihat negara-negara yang kemudian membutuhkan asupan energi dari Iran, pengapalan energi dari Iran, ini perlu juga untuk membuat diplomasi yang lebih direct, lebih langsung, lebih terbuka, yang jelas-jelas transparan begitu, supaya kepentingan nasional terpenuhi. Selama ini kita hanya melihat dan menonton retorika, memberikan pernyataan, atau mungkin juga kalau ada aksi lobby tidak kontinu seperti Tiongkok. Nah, ini perlu menjadi catatan juga. Oke, baik. Kepentingan sendiri sebenarnya yang dipikirkan oleh Tiongkok ya untuk apapun langkahnya. Mungkin juga ke Budina, langkah misalnya Tiongkok sudah mendamaikan Arab Saudi dan juga Iran, kemudian juga katanya ingin juga berperan dalam mendamaikan menjadi juru damai lah antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ini seperti apa kalau Anda melihat langkah-langkah ini? Iya, dalam situasi Iran dan Arab Saudi yang kemudian dimediasi oleh China, itu kan kedua pihak sebenarnya punya kepentingan yang sama. Apalagi misalnya Iran itu sangat besar kepentingannya untuk urusan haji dan umroh ya. Jadi memang banyak kesamaan kepentingan yang bisa diakurkan. Itu yang menyebabkan mediasi yang dilakukan oleh China antara Iran dan Saudi ini berhasil. Tapi untuk situasi sekarang itu secara hukum internasional sudah jelas ya, Amerika Serikat dan Israel melakukan agresi ke Iran. Jadi perdamaian hanya akan bisa terjadi kalau Amerika Serikat dan Israel setuju untuk tidak lagi melakukan serangan. Nah ini jadi bicara soal damai itu harus didudukkan dulu, siapa ini yang salah, siapa yang menyerang ya. Yang menyerang yang harusnya berhenti dulu menyerang, baru kemudian bisa diambil kesepakatan apa nih yang bisa diambil jalan tengahnya ya. Misalnya Iran meminta tidak ada jaminan lagi serangan ke depannya. Jadi ini bukan gencatan senjata, tapi penghentian perang secara penuh. Kan itu yang diinginkan oleh Iran. Kemudian sebaliknya kata Amerika Serikat, kita ingin Iran tidak lagi memproduksi senjata nuklir. Nah, Iran mengatakan loh, kita memang sejak dulu tidak memproduksi senjata nuklir. Nah, ini yang harusnya dinegosiasikan. Seharusnya kemarin di Islamabad ini yang dibicarakan, tapi kan pihak Amerika Serikat memaksakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Iran. Nah, kalau China memang kemudian bisa ya menjadi mediator, tapi saya juga ragu bahwa China bisa menjadi mediator, karena mediator itu kan harus diterima oleh dua pihak. Amerika nggak akan mau menerima China sebagai mediator ya, gengsi sekali dia itu kalau mau menerima China sebagai mediator, karena ini rival dua negara ini ya. Pakistan itu memang strategis bisa menjadi mediator asal kemudian pihak Amerika Serikat juga berpikir rasional ya, nggak bisa memaksakan hal-hal kepada pihak yang sebenarnya saat ini masih di atas angin. Nah, Cina sendiri saya pikir mengambil posisi konservatif seperti dia selama ini, tidak mau ikut terlibat konflik secara langsung, secara frontal, tapi lebih berusaha mendamaikan, membujuk kedua pihak secara bersamaan, tapi juga tetap firm bahwa Iran ini punya kedaulatan yang harus dihormati oleh Amerika Serikat. Oke, baik, menarik sekali ya. Lagi-lagi Cina tidak ingin terlalu ikut campur dalam masalah ini gitu. Tapi Mas Galan, kita mungkin perhatikan pernyataan Trump yang paling baru nih. Kami kutip dari Reuters bahwa Trump itu mengklaim bahwa sudah ada kesepakatan ataupun sudah ada kesepakatan yang kemudian disetujui oleh Iran dan kemungkinan akan bertemu dengan Iran di Islamabad, Pakistan di akhir pekan ini, dan katanya Iran sudah setuju hampir semuanya gitu, poin-poin yang kemudian menjadi concern dari Amerika Serikat. Ini lagi-lagi ini klaim sepihak atau seperti apa? Atau Anda melihatnya ini mungkin bisa menjadi exit yang baik untuk Amerika Serikat dan mengakhiri konflik ini? Ya, kalau saya melihatnya masih belum 100% bisa percaya dengan apa yang dikatakan Trump, Mas Bre. Karena kita sudah pernah mendengar pernyataan-pernyataan senada sebelumnya begitu ya, yang kemudian deadline-nya diperpanjang, kejahatan-kejahatannya atau serangannya kemudian diancam tanggal sekian terus nggak jadi. Jadi sikap mencela-mencela yang kemudian terjadi seperti ini sudah
pernah kita lihat dari Trump sepanjang berminggu-minggu perang di Iran ini. Tapi yang kita jadi yang kita jadi streskan, yang kita jadi fokuskan harusnya justru ketika bahwa Amerika sudah mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nadanya seperti ini, berarti memang ada maunya begitu ya. Dan saya bisa mengkaitkan itu mungkin dengan dua event. Yang pertama memang deadline dari gencatan senjata yang kemudian disepakati sampai 22 April semakin dekat. Dalam waktu kurang dari seminggu mereka harus menyelesaikan ini semua begitu. Dan mungkin dengan nada-nada positif mereka bisa membuka lagi komunikasi dengan Iran yang entah mungkin hanya sekedar memaksakan memaksakan tuntutan yang sama, requirement yang sama untuk bisa damai begitu atau bagaimana. Yang jelas ada deadline itu yang kemudian Trump ingin menunjukkan saya menepati janji. Ya, I keep my promise begitu kan, pasti nadanya seperti itu untuk kemudian menyatakan statementnya. Yang kedua, ada satu event yang cukup tricky yang terjadi di akhir April. Pada tanggal 27 April sampai 30 direncanakan ada kunjungan dari Raja Charles Inggris, Raja Charles ketiga dari Inggris ke Amerika. Kita tahu situasi politik NATO dan Sekutu Tradisional Amerika saat ini tidak terlalu mendukung Amerika begitu ya, dan Inggris juga dengan terbuka Perdana Menterinya Keir Starmer tidak mendukung blokade yang terjadi di Hormuz dan apapun tindakan Amerika di sana is not our war begitu. Kemudian juga dari Spanyol dan lain sebagainya. Apakah kemudian Amerika ingin mendapatkan semacam leverage, semacam citra yang lebih baik, bargaining position yang lebih baik sebelum ada kunjungan dari mitra tradisionalnya yang juga akan bisa berdampak ke citra Trump di politik dalam negerinya. Kita selalu dan mendengar bahwa nanti akan ada pemilu setelah di Amerika di bulan November, sehingga Trump melihat ini bahwa kalau misalnya pun ini jadi exit strategis, ini ya exit strategis buat dia begitu, untuk terus-menerus memberikan branding dan juga framing bahwa loh semua yang terjadi dan perdamaian dan progres yang di Timur Tengah itu karena saya. Ya dia terus menyatakan seperti itu, padahal mungkin kenyataannya ya tidak, karena ada kepentingan-kepentingan tadi pastinya. Oke. Nah kalau menurut Bu Dina, gimana Bu Dina? Apakah kemudian pernyataan Trump ini bisa kita pegang? Apakah ini lagi-lagi cuma kita bisa baca untuk tanda-tanda bahwa Amerika Serikat tidak ingin melanjutkan perang, paling tidak nanti ketika sudah selesai gencatan senjata tanggal 22, itu lanjut lagi gencatan senjata ataupun negosiasi atau seperti apa kalau Anda melihatnya? Ya, ada dua kemungkinan ya sebenarnya. Yang pertama seperti tadi bahwa sangat mungkin Trump ini betul-betul sedang mencari jalan keluar ya. Sebenarnya dia betul-betul ingin menghentikan perang karena situasi sudah sangat berat buat Amerika Serikat dari sisi APBN yang sudah berdarah-darah dan kemudian juga cadangan senjata yang jauh berkurang ya, cadangan rudalnya berkurang dan pangkalan militernya sudah 13 katanya ya, sudah rusak sebagian atau keseluruhan. Nah, memang yang paling rasional buat Amerika Serikat adalah berhenti perang. Tapi ini sedang mencari gimana nih caranya supaya tidak malu-malu amat gitu ya keluarnya itu. Tapi juga ada informasi yang menyebutkan justru masa 2 pekan ini sedang persiapan nih Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat. Apapun itu, kalau memang benar Amerika Serikat melakukan serangan darat atau yang tadi itu juga ya sebenarnya ingin menghentikan perang, yang jelas dari pihak Irannya itu sudah siap siaga terus ya. Artinya oke, kalau memang ada perundingan yang memang masuk akal, yang memang Amerika ini betul-betul bisa dipegang, omongannya berunding, tapi di saat yang sama Iran juga ya pernyataannya kan istilah yang dipakai adalah tangan kami tetap ada di pelatuk, artinya benar-benar siap siaga. Kalaupun memang Amerika ternyata ini hanya untuk menutupi persiapan untuk serangan darat ya, Iran juga sudah siap. Dan ini pun sebenarnya menurut banyak analis militer juga serangan darat ini sangat berbahaya buat Amerika Serikat karena mau berapa banyak pasukan yang bisa dikirim, sementara di Iran sendiri itu pasukan aktifnya plus cadangan itu sudah sekitar 600.000 ya, hampir 1 juta, dan kemudian ditambah lagi pasukan ini yang mendaftar dalam beberapa bulan terakhir ini kan ada rekrutmen, siapa yang mau turun ikut berperang membela negara itu sudah
lebih dari 10 juta kabarnya yang mendaftar. Artinya dengan cara apa nih, secara rasional saja dari sisi pasukan itu Amerika Serikat kalah jauh kalau mau nekat perang darat. Sehingga memang kita saya pikir dalam waktu-waktu ini memang sangat krusial karena kita mendapatkan dampaknya ya kalau ini terus berlanjut. Kalau Trump tidak juga mau berpikir rasional menghentikan perang sesegera mungkin, ya dunia akan diambang resesi ekonomi, sehingga saya pikir semua negara termasuk kita Indonesia itu betul-betul harus terlibat untuk berusaha menghentikan situasi ini. Oke, ya kita harapkan yang terjadi adalah Trump sudah lelah gitu ya. Kita doakan semoga Trumpnya udah nggak mau lanjut lagi, Selat Hormuz dibuka lagi, duduk lagi berdua sama Iran dengan ditengahi oleh Pakistan misalnya gitu ya, untuk bisa menyepakati poin-poin yang sulit gitu, tapi kita doakan semoga bisa. Terima kasih Bu Dina Yulianti Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, dan juga Mas Septianto Galan Prakoso, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berusaha meyakinkan audiens internasional tentang disiplin fiskal Indonesia di depan investor global seperti BlackRock, IMF, Bank Dunia hingga lembaga pemeringkat S&P. Purbaya mengklaim dapat respons positif. Bagaimana detailnya? Eksklusif di Kompas Bisnis, saudara. Menkeu Purbaya akan menjelaskannya untuk Anda. Usai jeda berikut. Teh pucuk Less Sugar dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Less Sugar, Rendah gulanya, enak rasanya. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang. Iya, selai kacangnya